Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa bertemu dengan Anda. Kita sama-sama di Tafsir Al-Misbah, tentunya di program Ramadan di Metro TV, Rahmat Semesta Alam. Saya Hilbram Dunar, senang sekali juga bisa bersama-sama dengan untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir juga di studio. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan salam dulu untuk Pak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Terima kasih kehadirannya, dan juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir dari UIN Jakarta dan Majelis Ta'lim Nurul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih. Dan pada program kali ini kita akan membahas mengenai surat Hud dimulai dari ayat 61, Pak Quraisy. Ini menceritakan tentang kisah Nabi Soleh yang mendapatkan pertentangan dari kaumnya. Ini membantah perintah beliau serta juga mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam membinasakan kezaliman. Bisa kita mulai Pak Quraisy? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beberapa kisah sudah dikemukakan dalam ayat-ayat yang lalu. Nabi Nuh, Nabi Hud, sekarang Nabi Saleh. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila samuda akhahum salih. Sama seperti apa yang kita terangkan episode yang lalu, saudara itu yang memiliki kesamaan. Dan kepada kaum Samud Allah mengutus saudara sesuku mereka, yaitu Nabi Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, u'budullah ma lakum min ilahin ghair. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali Dia, kecuali Allah. Ini semua nabi berkata begitu. Pada prinsipnya ajaran nabi-nabi itu sama. Semua mengajarkan tauhid, keesaan Allah. Semua mengajarkan kepercayaan akan adanya hari kemudian. Semua mengajarkan kepercayaan adanya malaikat. Itu rukun iman itu, semuanya sama. Semua mengajarkan sholat. Hanya boleh jadi caranya beda-beda. Puasa caranya beda-beda. Demikian seterusnya. Di sini yang ditekankan, u'budullah, sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah. Baru dia katakan, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah itu yang menciptakan kamu dari bumi. Banyak ulama mengartikan kata bumi di sini tanah. Asal muasal kamu itu tanah. Apa maknanya? Ada yang lantas lebih merinci, manusia itu lahir dari pertemuan antara sperma dan ovum. Sperma, ovum itu adalah terbentuk melalui makanan kita. Maka sebenarnya makanan kita itu, kalau dari binatang dia juga makan dari tumbuhan, kita juga makan dari tumbuhan dan seterusnya. Nah, itu sebabnya kata para pakar, kalau diamati, diteliti unsur-unsur manusia ini, dia sebenarnya mengandung semua unsur-unsur tanah. Unsur-unsur yang ada pada tanah ada pada manusia. Wa ansha'akum minal ardi, baru dia terangkan wasta'marakum fiha. Ista'marah itu punya bermacam-macam makna. Kita akan angkat satu makna, yaitu menugaskan kamu memakmurkan bumi ini. Sejak dulu nih Allah ciptakan kita untuk memakmurkan bumi. Apa makna memakmurkan bumi? Mengolahnya sehingga kamu bisa hidup nyaman di sini. Allah ketika menugaskan seseorang atau satu makhluk, pasti makhluk itu telah dianugerahinya potensi untuk tugasnya itu. Allah ketika menugaskan kita
untuk memakmurkan bumi ini, Allah sudah beri kita potensi yang sesuai dengan tujuan Allah memakmurkannya. Itu sebabnya ketika malaikat berkata, kok bukan kami? Malaikat tidak diberi potensi untuk ini. Manusia diberi potensi. Apa potensinya itu? Antara lain dia punya inisiatif. Malaikat itu hanya mengerjakan apa yang diperintah. Yang tidak diperintah, dia tidak kerjakan. Ya kan malaikat begitu. Kalau kita dikatakan, enggak, saya beri kamu inisiatif, lakukan ini. Coba pikirkan. Terjadi penyilangan tumbuhan, ya. Ya tahu? Dikawinkan tumbuhan ini. Kalau malaikat itu enggak akan ada itu. Allah memberikan kita potensi. Beri kita akal. Bahkan Allah memberi kita pengalaman. Adam di sorga, ya, dapat pengalaman atau tidak? Dapat pengalaman. Itu buat kita itu pengalaman. Bagaimana pengalamannya? Di sorga semuanya ada. Makan ada, minuman ada, tempat tinggal ada. Kasih, ingat, bikin seperti itu di bumi. Di sorga digoda enggak? Ingat, kamu ada musuhmu, digoda. Itu pengalaman-pengalaman yang dianugerahkan Allah kepada kita sebelum manusia diterjunkan ke bumi. Saya kira. Baik, kita break dulu sebentar, tapi saya yakin Anda masih ingin tahu lebih banyak lagi mengenai surat ini, dan menarik sekali pembahasan yang diberikan oleh Pak Quraish Shihab. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Tafsir Al-Misbah. Tugasnya apa di bumi? Memakmurkan bumi. Bagus. Tapi sebelum turun ke bumi, dia mampir di sorga. Ciptakanlah bayang-bayang sorga ini di bumi.